Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Enaziza NIM 2019-309 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap benda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nailifar Anissa, NIM 2019-10-11-03-11-308. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap benda. Yang pertama ada pencurian. Nah, tindak pidana pencurian diatur dalam bab ke-22 buku kedua tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok. Nah, misalnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP pada umumnya memiliki unsur-unsur yang bersifat subjektif dan objektif. Dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja meskipun tidak dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, akan tetapi tidak dapat disangka lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja. Nah, yang pertama ada pencurian biasa. Pencurian biasa ini diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Nah, unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusan pasal itu sendiri adalah yang pertama ada unsur objektif. Nah, unsur objektif ini terlihat dari kalimat mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya terlihat dari kata dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Kalimat barang siapa dalam rumusan pasal itu berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang dapat dianggap sebagai pelaku atau dader suatu tindak pidana yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang. Nah, pasal ini sebenarnya perbuatan mengambil yaitu mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut, tetapi menguasai benda tersebut itu menguasainya secara melawan hukum. Nah, jika suatu benda atau barang yang diambil oleh seseorang yang merupakan kepunyaan orang lain tidak untuk dimiliki tetapi untuk dihancurkan atau dirusak, maka perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana pencurian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Simon, yaitu demikian pula perbuatan mengambil sesuatu benda atau barang dengan maksud untuk memakainya sementara atau untuk memakainya sebagai penyewa juga bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian karena tidak terdapat unsur dengan maksud menguasai benda atau barang tersebut. Di dalam pengertian barang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam artian bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain. Sedangkan dalam kalimat dengan maksud berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini, dan di lain pihak unsur ini berperan untuk menonjolkan atau memperlihatkan sebagai tujuan dari si pelaku. Tetapi kalimat dengan maksud ini tidak selalu atau kadangkala merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja. Di dalam unsur melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain. Lalu selanjutnya, jenis pencurian yang selanjutnya ada pencurian ringan atau privileged yang terdapat pada pasal 364 KUHP. Perbuatan yang diterapkan dan diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir keempat dan butir kelima apabila tidak dilakukan dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada di dalam rumahnya jika harga barang tersebut tidak lebih dari Rp25 dan
diancam dengan pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Perbuatan ini adalah perbuatan pencurian ringan. Oleh karena objek atau nilai benda atau barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25. Demikian juga terhadap ancaman pidananya hanya 3 bulan dan pidana denda hanya Rp250. Nah, yang selanjutnya pencurian dengan kekerasan ada di pasal 365 KUHP. Pencurian dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau di dalam kereta api atau tram-tram yang sedang berjalan. Nah, unsur yang terlihat di dalam rumusan pasal 365 KUHP itu adalah yang pertama, unsur objektifnya terlihat dari kalimat didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan itu dilakukan terhadap seseorang. Nah, yang kedua, unsur subjektifnya. Unsur subjektifnya yang pertama terlihat dari kalimat dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Yang kedua, atau jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri. Nah, unsur subjektif yang ketiga, dengan maksud untuk mempertahankan atau tetap menguasai barang yang dicuri tersebut. Selanjutnya, kejahatan terhadap benda yang kedua ada tindak pidana pemerasan. Nah, tindak pidana pemerasan ini atau afpersing diatur dalam pasal 368 KUHP. Ayat pertama berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang, sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, di dalam ayat 1 tersebut ada unsur yang bersifat subjektif, terlihat dari kata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya terlihat dari kalimat perbuatan memaksa orang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu atau barang yang seluruhnya sebagian kepunyaan orang tersebut atau orang lain, atau membuat hutang atau menghapus peniadaan piutang. Lalu ada pasal 365 ayat 2 dan pasal 365 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 juga berlaku dalam kejahatan ini, yaitu tindak pidana pemerasan ini. Nah, di dalam ayat 2 terdapat unsur yang memberlakukan ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 KUHP terhadap ketentuan pasal 368 KUHP ini. Selanjutnya, seseorang dalam menyerahkan barangnya kepada si pelaku sudah tentu sebagai akibat dipaksa melalui kekerasan atau ancaman kekerasan oleh si pelaku yang mungkin juga menggunakan alat-alat kekerasan, sehingga akan terlihat adanya hubungan kausal antara penyerahan barang itu dan kekerasan. Masalah barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah seluruhnya milik yang diperas atau sebagian milik orang yang diperas tersebut. Sedangkan bagian lagi yang kemungkinan kepunyaan si pelaku atau pihak ketiga atau seluruhnya kepunyaan orang lain atau pihak ketiga ini yang berada dalam kekuasaan yang diperas. Apabila diperhatikan ketentuan pasal 368 dan 369 KUHP tersebut ternyata memiliki unsur subjektif yang sama, yaitu pada kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan perbedaannya terletak pada cara tentang bagaimana pemaksaan itu dilakukan oleh si pelaku. Dalam tindak pidana pengancaman, pemaksaan dilakukan dengan ancaman akan memfitnah dengan lisan atau tulisan atau akan mengumumkan suatu rahasia si korban. Sedangkan dalam tindak pidana pemerasan, pemaksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
Nah, selanjutnya tindak pidana pengancaman. Tindak pidana pengancaman ini diatur dalam pasal 369 KUHP, di mana ayat pertama berbunyi, barang siapa dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksakan seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, sedangkan ayat kedua berfungsi, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Dalam hal ini adalah si korban. Nah, dengan melihat atau memperhatikan rumusan pasal, dapat disimpulkan bahwa unsur subjektifnya itu terdapat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektifnya terlihat dari kalimat barang siapa dengan ancaman atau akan menista, mencemarkan atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan, dan yang ketiga adalah mengumumkan atau membuka suatu rahasia. Nah, yang selanjutnya adalah tindak pidana penggelapan. Nah, tindak pidana penggelapan ini diatur dalam bab ke-24 dari pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Penggelapan yang pertama ada penggelapan biasa. Penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60. Nah, dari pasal tersebut terdapat unsur subjektifnya. Unsur subjektifnya terlihat dari kalimat dengan sengaja dan melawan hukum. Selanjutnya, unsur objektifnya. Unsur objektifnya terlihat pada kalimat memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang itu padanya dikuasai karena kejahatan. Nah, kejahatan ini dinamakan penggelapan biasa, di mana penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian pada pasal 362 KUHP, hanya bedanya kalau dalam pencurian bahwa barang yang diambil untuk dimiliki belum berada di tangan si pelaku, sedangkan dalam penggelapan barang yang diambil udah dimiliki dan sudah berada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau tidak sudah dipercayakan kepadanya. Selanjutnya ada penggelapan berat. Penggelapan berat terdapat pada pasal 374 KUHP yang berbunyi pasalnya, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, unsur-unsurnya, yang pertama ada unsur penggelapan pada pasal 372 KUHP. Yang kedua ditambah dengan unsur yang memberatkan pidana, yaitu oleh seseorang. Yang kedua barang yang dibawa kekuasaannya. Nah, barang yang dibawa kekuasaannya ini karena yang pertama hubungan kerja secara pribadi, yang kedua hubungan kerja dalam mata pencarian atau profesi, dan yang ketiga hubungan itu memperoleh upah. Dari hal-hal di atas merupakan hubungan kerja yang bersifat sosial, akan tetapi dapat memberatkan pidananya terhadap para pelaku. Oleh karena itu, si pelaku sebenarnya telah diserahkan suatu tanggung jawab dan kepercayaan terhadap suatu barang, tetapi justru si pelaku itu sendiri yang melakukan tindak pidana. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu tindak pidana penadahan. Perbuatan penadahan dimasukkan ke dalam bab tersendiri, yaitu bab 30 buku 2 KUHP di pasal 480 sampai dengan pasal 485. Penadahan dalam bentuk pokok terdapat di pasal 480 KUHP yang berbunyi, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp60 karena penadahan. Yang pertama, barang siapa memberi, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan,
mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Kemudian yang kedua, yaitu barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dalam rumusan pasal tersebut, terlihat unsur-unsurnya untuk dapat memasukkan ke perbuatan seseorang dalam tindak pidana ini. Yang pertama yaitu unsur bersifat subjektif. Yang pertama, yang ia ketahui atau karyawan Hitchcock. Yang kedua yaitu yang secara patut harus dapat ia duga atau waarvan het redelijk Kerwich Motvernooiden. Kemudian yaitu unsur yang kedua yaitu unsur objektif, yaitu membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, sebagai pemberian, kemudian didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, kemudian menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan. Kemudian, apabila diamati rumusan pasal 480 ke 1 tersebut, terlihat adanya dua kelompok perbuatan pidana dalam penadahan, yaitu yang pertama, penerimaan barang yang berwujud seperti perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima sebagai hadiah. Kemudian yang kedua yaitu penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, dan menggadaikan. Kebiasaan menadah di pasal 481 KUHP ayat yang pertama yaitu barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Kemudian ayat kedua yaitu yang bersalah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 nomor 1 sampai 4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kemudian unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 481 KUHP yaitu yang pertama unsur subjektif, yaitu terlihat dari kalimat dengan sengaja. Kemudian di unsur objektif yaitu terlihat dari kalimat barang siapa dan menjadikan sebagai suatu kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang hasil kejahatan. Kemudian yang terakhir di tindak pidana penadahan yaitu penadahan ringan di pasal 482 KUHP yang berbunyi perbuatan diterangkan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60 jika kejahatan dari mana benda diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Dalam tindak pidana penadahan ini juga memperhatikan semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 480. Namun, dalam penerapan atau pelaksanaannya dibatasi oleh atau dengan adanya ketentuan di pasal 364, 373, dan 379 KUHP. Tindak pidana selanjutnya yaitu tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan yaitu terdapat di pasal 263 dan pasal 262 dan berada di satu bab yaitu bab 12 tentang pemalsuan. Di pasal 263 KUHP yang berbunyi yang pertama, barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Kemudian, dengan hukuman serupa itu juga dihukum barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan,
kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Kemudian unsur-unsur apa saja yang terdapat di pasal 263 KUHP, yaitu yang pertama unsur objektif, yaitu meliputi perbuatan yang pertama membuat surat palsu, yang kedua memalsu. Objeknya yaitu yakni surat. Yang pertama yang dapat menimbulkan hak, yang kedua yang menimbulkan suatu perikatan, yang ketiga yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, yang keempat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu. Kemudian di unsur subjektifnya, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Di dalam pasal ini, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah-olah itu asli. Kemudian tindak pidana selanjutnya yaitu tindak pidana kejahatan pengerusakan dan penghancuran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kejahatan Pengerusakan dan Penghancuran, benda pasal 406 sampai dengan pasal 412 mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan pengerusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok, kemudian yang kedua penghancuran atau pengerusakan ringan, yang ketiga penghancuran atau pengerusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik. Kemudian yang keempat penghancuran atau pengerusakan tidak sengaja. Kemudian yang kelima penghancuran atau pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Kemudian unsur-unsur apa saja yang terdapat di tindak pidana kejahatan pengerusakan, yaitu unsur-unsur tindak pidana pengerusakan perbedaan pokok antara ketentuan pada ayat 1 dan pada ayat 2 pasal 406 KUHP. Ialah mengenai objeknya. Pada ayat 1 objeknya bukan binatang, sedangkan pada ayat 2 terhadap objek binatang. Unsur-unsur rumusan pada ayat pertama adalah yang pertama unsur objektif, yaitu perbuatan, yaitu yang diperbuatan itu adalah menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, dan menghilangkan. Kemudian di objeknya, yaitu suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Kemudian di unsur subjektif, yaitu ada 2, yaitu dengan sengaja dan dengan melawan hukum. Nah, habis ini aku punya contoh tindak pidana. Coba kita lihat dan kita analisis ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh tindak pidana. Nah, analisisnya yaitu dalam kasus tersebut, si tersangka membobol konter dan mencuri handphone. Berdasarkan berita tersebut termasuk ke dalam pencurian ringan. Karena apa? Karena harganya tidak lebih dari 2,5 juta, maka dianggap pencurian ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP, pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda KUHP Perma 2 2012. Di pasal 364 KUHP, yaitu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 365 butir 5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.
Nah, sekian dari penjelasan aku dan temanku tentang tindak pidana kejahatan terhadap benda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.